Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Andini. Saya sebagai moderator dan teman saya Anita Opian sebagai penyampai materi. Kami di sini akan menyampaikan materi kami yang berjudul teknik pemberian obat. Ada beberapa macam bagian teknik pemberian obat yang akan disampaikan oleh teman saya Anita Opian. Silahkan. Nah, baiklah teman-teman, untuk calon bidan di sini kita akan membahas tentang teknik pemberian obat. Nah, pertama kita akan bahas teknik pemberian obat secara sublingual. Apa sih teknik pemberian obat secara sublingual? Pasti calon bidan belum tahu kan? Nah, kita akan bahas sekarang. Nah, teknik pemberian obat secara sublingual yaitu dengan cara meletakkan obat di bawah lidah. Pemberian obat secara sublingual bertujuan agar lebih cepat dan mudah menyerap ke dalam tubuh. Nah, adapun contoh-contoh obat sublingual ada 4. A. Grikeryl trinitrate, buprenorphine, lorazepam, dan zolpidem tertrate. Baiklah, untuk calon bidan itu tadi contoh obat sublingual. Nah, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan obat sublingual. Nah, pertama kita akan bahas kelebihannya. Kelebihannya yang pertama, A. Penyerapan obat lebih cepat sehingga bisa digunakan pada kondisi darurat. Nah, yang kedua, B. Mengurangi kerja hati dalam metabolisme obat. Nah, yang C. Bisa menggunakan dosis rendah dengan hasil yang sama dengan obat minum atau dengan cara oral. Nah, yang kedua, kekurangan. Yang pertama, efektivitas obat mudah dipengaruhi oleh makan, minum, atau merokok. B. Tidak cocok dengan penggunaan obat yang membutuhkan proses. Tidak cocok dengan penggunaan obat yang membutuhkan proses perlahan dalam menggunakannya. Nah, kita akan lanjut ke pemberian obat secara parenteral. Apa sih pemberian obat secara parenteral? Nah, melalui parenteral yaitu pemberian obat melalui suntikan ke area bawah kulit pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Keuntungan pemberian obat melalui parenteral dapat diabsorpsi dengan cepat melalui pembuluh darah, meliputi intrakutan, intravena, subkutan, dan intramuskular. Yang kedua, rektal. Rektal, pemberian obat melalui anus, rektum, rektal dengan tujuan memberikan efek lokal dengan sistemik. Contohnya supositoria. Lanjut yang ketiga, vagina. Pemberian obat per vagina merupakan cara pemberian obat dengan memasukkan obat melalui vagina yang bertujuan untuk mendapatkan efek terapi obat dan mengobati saluran vagina atau serviks. Obat ini tersedia dalam bentuk krim atau supositoria. Nah, yang keempat, inhalis. Apa itu inhalis? Inhalis adalah pemberian obat dengan cara disemprotkan ke dalam mulut. Nah, kelebihan dari pemberian obat dengan cara inhalis adalah absorpsi terjadi dengan cepat dan homogen. Kadar obat terkontrol, terhindar dari first pass effect. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir yaitu pemberian obat secara topikal kulit, mata, telinga, dan hidung. Nah, yang pertama, obat topikal. Obat topikal adalah jenis obat yang cara pakainya dioles pada permukaan kulit atau selaput lendir. Nah, tujuan pemberian obat pada kulit maupun selaput lendir adalah agar obat dapat memasuki tubuh langsung melalui area tersebut. Adapun jenis-jenis obat topikal, A. Obat krim, yang kedua pasta, yang ketiga obat gel, yang keempat obat salep. Selanjutnya tentang terapi panas dan dingin. Yang pertama, kompres hangat atau panas terdiri dari 2 jenis yaitu kompres hangat kering dan lembab. Kompres hangat dilakukan untuk meningkatkan sirkulasi dan aliran darah. Secara umum, kompres hangat dapat mengatasi nyeri, bengkak, dan kaku pada sendi akibat aktivitas. Yang kedua, kompres dingin. Kompres dingin biasanya digunakan untuk mengurangi pembengkakan, rasa nyeri, dan peradangan akibat cedera akut, masuk setelah operasi, pengangkatan kuku, pengobatan jantengan. Kompres jenis ini bekerja dengan cara mengurangi aliran darah ke area tubuh yang sakit sehingga dapat membantu meredakan peradangan dan pembengkakan. Baiklah, itu saja dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.